Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Anak-anak Ustadz, pada hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Ya, kita hari ini akan belajar mengenai makanan tradisional yang ada di Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, anak-anak Ustadz sebaiknya memperhatikan tujuan belajar berikut ini. Ya, mohon diperhatikan dengan penuh ketelitian, nak ya. Ya, jika sudah dibaca, ya, kita akan mulai pelajarannya. Di Indonesia memiliki keragaman budaya, makanan tradisional, permainan tradisional yang sangat beraneka ragam. Setiap daerah memiliki keunikan masing-masing dan memiliki keragaman masing-masing. Maka ya, setiap daerah pasti menyukai makanan tradisional yang ada di daerahnya. Seperti ya, misalnya di DKI Jakarta ada makanan tradisional yang sangat khas, yaitu dodol Betawi. Ustadz akan membacakan ya paragraf mengenai cerita Mak Salma yang membuat dodol Betawi. Nanti anak-anak Ustadz akan menentukan yang mana gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukungnya. Silahkan mendengarkan paragraf pertama. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir flotok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu kota Jakarta. Ya, sudah Ustadz bacakan. Sekarang anak-anak Ustadz ya, kalian cari yang mana gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukungnya. Ya, apakah sudah menemukan anak-anak Ustadz? Ya, jika sudah, nanti disimpan dulu. Nanti di akhir cerita akan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, sudah ya anak-anak Ustadz, sudah menuliskan? Ya, jika sudah, kita masuk di paragraf yang kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula pasir, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Ya, jika anak-anak Ustadz sudah mendengarkan apa yang Ustadz bacakan, ya sekarang anak-anak Ustadz coba tentukan yang mana ide pokoknya dan yang mana ide pendukungnya. Ingat ya anak ya, ide pokok itu tidak harus ada di awal, bisa di tengah dan
di akhir paragraf. Ya, sudah, jika sudah, Ustadz akan membacakan paragraf yang ketiga. Ya. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Ya, ini adalah paragraf yang ketiga. Jika anak-anak Ustadz sudah menemukan gagasan pokok, ya, nanti setelah paragraf ketiga ini selesai, nanti anak-anak Ustadz akan menuliskan yang mana ide pokok dan yang mana ide pendukungnya. Ya, apakah anak-anak sudah menemukan? Ya, jika sudah, ya, setelah kalian membaca paragraf di atas, maksudnya setelah Ustadz membacakan paragraf di atas, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Buatlah dalam peta pikiran. Jadi nanti anak-anak Ustadz tugasnya dibuat dalam bentuk peta pikiran di buku tulis, buku tugas bahasa Indonesia yang kalian miliki. Ya, anak-anak Ustadz buat dalam bentuk peta pikiran. Ada situ paragraf pertama, untuk paragraf kedua, dan nanti ada untuk paragraf yang ketiga. Ya, jika sudah mengerti, kita akan melanjutkan lagi, nak, ya. Ya. Indonesia yang kaya akan keragaman suku, budaya, agama, dan juga memiliki ribuan jenis makanan tradisional. Makanan tradisional yang berasal dari berbagai macam suku bangsa juga merupakan identitas bangsa Indonesia. Berikut ini beberapa makanan tradisional yang ada di berbagai macam daerah di Indonesia. Ya, anak-anak Ustadz, tentu kalian pernah mencicipi atau makan makanan tradisional yang ada di daerah kalian masing-masing. Ya, tentu pernah. Ya, di sini ada makanan tradisional seperti ada lontong, kemudian ada nasi jamblang, ada gudeg, ada pecal, dan ada nasi kerawu. Berasal dari manakah makanan yang ada di gambar tersebut? Ya, nanti akan kita bahas, ya, nak, ya. Ya, ini adalah makanan tradisional yang ada di Indonesia, sangat beraneka ragam. Ada makanan tradisional Indonesia seperti gambar yang ada di depan kalian, seperti nasi jamblang. Ya. Jadi, nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Kemudian ada namanya nasi pecal. Adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun. Kemudian ada lontong sayur. Sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Kemudian ada nasi kerawu. Adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Kemudian ada nasi gudeg, atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, adalah makanan favorit Yogyakarta. Ya, pernahkah kamu mencoba makanan tradisional? Ayo ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan.